kami. Karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Cari pinjaman segitu. Nah kemudian pinjam lagi untuk yang menutup yang 20 dengan pinjam lagi. Sebetulnya transaksinya bisa sampai 40 miliar. Jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Hari ini kita butuh makan, anak-anak kita juga butuh makan, istri kita juga butuh makan, juga butuh pendidikan. Sehingga dua hal, bayarkan gaji kami, bayarkan tunjangan pendidikan. Betul? Siap menuntut? Siap menuntut? Was-was. Itulah kondisi yang kini dirasakan oleh karyawan PT Indofarma Tbk. Sejak Desember 2023 hingga Agustus tahun ini, sebagian gaji mereka belum dibayarkan oleh perusahaan. Gaji karyawan tertahan lantaran kondisi keuangan badan usaha milik negara atau BUMN Indofarma terus terpuruk. Saat ini para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indofarma kembali menuntut haknya yang diharapkan ini akan sampai kepada jajaran pimpinan perusahaan. Namun memang sebelumnya mereka sudah bersurat, tapi dari informasi yang kami dapat seharian ini para pimpinan tersebut tidak ada di tempat. Sekitar 1000-an karyawan itu tidak menerima gajinya secara utuh. Nah, hal ini disebabkan karena antara lain kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian sejak tahun 2021 hingga 2023, ditambah juga adanya proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat ini tengah dihadapi oleh Indofarma. Steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit. Dengan saudari Lola. Iya, oh iya. Silakan masuk, silakan. Iya. Silakan masuk, silakan. Itu ya, duduk di sana. Iya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Sambil menunggu Bapak HRD dulu ya. Ini saya cek dulu kasusnya apa aja. Oh iya, Bapak RD, silakan masuk. Saya lihat dulu ya berkas-berkasnya. Selamat pagi. Di sini saya selaku mediator. Terima kasih untuk Bapak RD Amri dari PT Indofarma ya. Dan untuk Saudari Lola dari perwakilan karyawan PT Indofarma. Baik, kalau begitu saya mulai dari perwakilan karyawan terlebih dahulu. Bagaimana saudara, apa saja keluhan dari para karyawan kepada perusahaan PT Indofarma ini? Baik, terima kasih atas kesempatan saya sebagai perwakilan dari karyawan PT Indofarma. Di sini saya merasa sangat khawatir ya dan kecewa karena pada PT Indofarma telat membayar gaji mulai periode Maret sampai Agustus. Jadi dengan adanya hal tersebut, kita sebagai para karyawan di PT Indofarma ini sangat merasa kesulitan untuk melanjutkan hidup sehari-hari. Lalu bagaimana ini solusinya untuk Bapak PT Indofarma ini? Oke.
Baik, terima kasih untuk Saudari Lola sebagai perwakilan karyawan dari Indofarma ya. Selanjutnya kepada Bapak Amri ini. Sebagai HRD PT Indofarma, saya akan menanyakan bagaimana tanggapan Anda dari keluh kesah para karyawan ini, Bapak. Ya, saya paham tentang keluh kesah para karyawan. Perusahaan saat ini sedang menghadapi kesulitan ya cukup berat khususnya pada dana operasional, sehingga kami mengharapkan para karyawan untuk mengerti dengan keadaan perusahaan saat ini. Oke, baik Bapak. Nah, untuk gaji karyawan kapan akan dibayarkannya, Pak? Soalnya ini banyak sekali yang lagi demo dikeluarkan ya. Jadi ini jawabannya ini gimana gajinya ini? Jadi kami sudah membayar tunjangan hari raya THR pada 5 April lalu. Kami juga sedang menyusun rencana pembayaran bertahap untuk gaji yang sedang tertunda. Jadi harap untuk ditunggu ya untuk para karyawan. Baik Pak, terima kasih atas masukan dari Bapak tersebut ya. Tapi di sini saya sebagai perwakilan dari karyawan ini mempermasalahkan gaji pokok Pak, di mana hal tersebut menjadi suatu kewajiban untuk perusahaan untuk membayar gaji pokok para karyawan. Lalu untuk tentang THR yang Bapak bilang tadi, ini saya lihat dari laporan dan data-data yang valid, ini Bapak mengasih THR itu di bulan Mei ya, Mei. Tapi yang kita permasalahkan di gaji pokok Pak. Pihak perusahaan belum menggaji kita sebagai karyawan dari bulan Maret sampai November saat ini. Lalu bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak memikirkan bagaimana para nasib karyawan yang semakin hari kehidupannya itu semakin sulit untuk melanjutkan kehidupan? Loh, sebentar ya, saya potong sebentar. Yang saya dengar tadi dari periode Maret ya sampai November ini. Iya, betul. Itu sudah sama lemburan. Lembur itu setiap hari apa gimana? Masih ada lembur nggak? Kalau dibilang lembur sih nggak tiap hari, tapi ada gitu ya, di mana hari kita harus lembur. Nah, kenapa kita para karyawan kenapa kok masih semangat kerja ya? Karena para perusahaan tersebut ya itu menjanjikan bahwa iya ke bulan ini bakal dibayar dan terus menerus seperti itu. Dan akhirnya para karyawan ini tergoda. Bagaimana caranya uang itu bisa kita miliki gitu loh. Tapi sampai saat ini hampir 1 tahun loh ini gimana para perusahaan Indofarma ini. Jadi gini Mbak, perusahaan itu punya hak dari Maret sampai November itu sudah tidak menggaji karyawan karena sudah mengajukan PKPU. Nah, ini saya mengajukan ke Majelis Hukum Pengadilan Niaga dan sudah disetujui bahwasannya dari periode Maret sampai November kita punya hak untuk tidak menggaji karyawan terlebih dahulu, dan kemungkinan kita bisa membayar karyawan itu pada bulan November. Saya mohon untuk pengertiannya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, emangnya PKPU itu apa ya sehingga kita para karyawan harus menunggu untuk menerima gaji pada bulan November, dan itu pun tanggalnya tidak tentu, dan kita ini butuh kepastian kapannya, dan pasti yang gaji yang kita terima para karyawan ini sesuai dengan awal perjanjian di PT Indofarma ini. Ya, PKPU itu ya Mbak, proses di mana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Nah, jadi perusahaan ini kan sudah mengajukan PKPU ya ke Mahkamah Agung Niaga itu tadi, dan sudah disetujui bahwasanya pada bulan Maret sampai November itu perusahaan itu dikasih waktu untuk mengumpulkan uangnya lah, intinya untuk membayar karyawan di Indofarma ini. Jadi menurut saya itu mohon pengertiannya lah untuk perusahaan ini. Oke, baik.
di sini saya menerima atas pernyataan tersebut. Tapi di sini saya tidak mau ya, hanya kayak janji-janji manis doang di perusahaan Bapak ya. Lalu ini bagaimana Pak sarannya? Para karyawan ini bagaimana nasibnya untuk kedepannya? Kalau memang Bapak tidak mampu untuk membayar kita, ya sudah Pak, jangan suruh para karyawan bekerja terus dan Bapak terus menjanjikan kita semua. Bagaimana ini Pak sarannya Pak? Bagaimana nih Pak solusinya untuk kedepannya nih bagaimana Pak? Di sini saya kesini tujuannya untuk memastikan para karyawan itu untuk digaji Pak. Sebentar ya. Di sini saya kan untuk jadi mediator kan ya, untuk menengahi. Kalau saran saya sih, ini dua pihak ini harusnya membuat kertas ya yang ditandatangani di atas materai untuk perjanjian bahwasannya perusahaan Anda Pak bisa menggaji karyawan ini pada bulan November di tanggal berapa begitu. Jadi nanti karyawan ini tidak kayak janji-janji mata gitu aja. Iya betul Pak. Ini bagaimana Pak? Apakah Bapak menyetujui atas saran Ibu tersebut? Ya baik, saya akan menyetujuinya. Sebentar ya, saya akan menghubungi karyawan saya dulu, asisten saya dulu ya. Tolong buatkan surat perjanjian untuk gaji karyawan ini. Halo? Oh iya sih. Sebentar ya, saya ambil kertasnya dulu di depan. Ini Pak. Oh, iya. Kertasnya. Ini udah semuanya ini. Iya sudah. Terima kasih. Iya. Ini berkasnya sudah selesai. Ya. Ini sudah ada materainya ya, dua-duanya. Silakan ditandatangani untuk perjanjian masalah gaji karyawan ya. Oke, bisa saya terima kembali. Ini berkasnya sekarang ada di saya ya. Jadi kalau Bapak tidak memenuhi syarat dari berkas ini, perjanjian ini, nanti bisa kena pidana ya. Untuk pidananya ini kasus telat gaji karyawan ataupun penyelewengan gajinya ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk mediasi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Amri sebagai HRD PT Indofarma dan perwakilan para karyawan dari PT Indofarma. Terima kasih untuk sudah kooperatif dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang studi kasus BUMN Indofarma ngaku tak punya uang menggaji karyawan. Ini saya akan membuka diskusi kita ya tentang masalah Indofarma. Nah, baru-baru ini saya membaca berita mengenai Indofarma. Di mana mereka mengungkapkan bahwa mereka sedang menghadapi kondisi keuangan yang cukup sulit. Menariknya, saya merasa bahwa langkah ini meskipun menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan, sebenarnya bisa dianggap sebagai langkah positif. Dengan melakukan pengungkapan ini, Indofarma menunjukkan komitmen untuk bersikap transparan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya.
Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, saya percaya bahwa dengan mengakui tantangan yang ada, perusahaan bisa merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan merencanakan pemulihan serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Indofarma untuk mengatasi situasi yang sulit ini dan kembali ke jalur yang positif? Baik, terima kasih untuk diskusinya ya. Dan dari diskusi itu saya akan melanjutkan menurut pendapat saya. Menurut saya ini merasa khawatir karena ada indikasi manipulasi laporan keuangan dari BPK. Jika ini terbukti, tentu saja bisa merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa meluas termasuk penurunan investasi dan reputasi yang buruk untuk perusahaan. Jadi, meski pengungkapan kondisi sulit itu penting, kita juga harus memperhatikan isu integritas ini. Lalu menurut saya, Indofarma harus segera memberikan klarifikasi kepada publik dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini. Selain itu, lembaga pengawas juga perlu melakukan investigasi yang mendalam agar keadilan dapat ditegakkan dan langkah pencegahan dapat diimplementasikan di masa mendatang. Apa pendapat Anda tentang langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam situasi yang kompleks ini? Tetapi di sisi lain, keterbukaan seperti ini menjadi momen yang sangat berharga bagi Indofarma. Dengan mengakui tantangan yang dihadapi, perusahaan ini memiliki kesempatan untuk melakukan audit internal yang menyeluruh. Ini tidak hanya dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga memberikan dasar untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam kinerja keuangan mereka. Audit internal yang efektif bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang proses manajemen keuangan dan operasional, serta membantu memastikan bahwa praktik yang baik diterapkan. Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang nyata, Indofarma bisa menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Menurut Anda, langkah-langkah konkret apa yang sebaiknya diambil setelah audit ini dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan? Saya setuju. Dan saya percaya bahwa situasi ini bisa menjadi pendorong bagi manajemen Indofarma untuk lebih kreatif dalam mencari solusi pendanaan. Dengan adanya tekanan untuk memperbaiki kondisi keuangan, mereka mungkin akan terpaksa berpikir di luar kebiasaan dan mencari inovasi baru dalam cara mereka mengelola sumber daya dan mencari investasi. Tentu ini bisa termasuk menjajaki kemitraan strategis, diversifikasi produk, atau bahkan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jika manajemen dapat merespon tantangan ini dengan pemikiran yang inovatif, bukan tidak mungkin mereka bisa menemukan cara-cara baru yang tidak hanya membantu stabilisasi keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Betul bukan? Sepertinya saya tidak setuju atas pemikiran Anda. Kita harus ingat ketidakmampuan mereka membayar gaji karyawan adalah tanda bahwa ada masalah yang serius dalam pengelolaan keuangan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada karyawan secara individual, tetapi
juga dapat merusak moral tim dan menciptakan ketidakpastian di seluruh organisasi. Jika manajemen tidak segera mengatasi masalah ini, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan bisa menurun. Lalu, hal ini berpotensi mengganggu produktivitas serta stabilitas operasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk tidak hanya mencari solusi pandangan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pengelolaan keuangan mereka. Tanpa tindakan yang tegas dan transparan, masalah ini bisa berkelanjut dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Betul, karyawan jelas yang paling dirugikan di sini. Keterlambatan pembayaran gaji bisa membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Banyak dari mereka bergantung pada gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan. Ketika pembayaran terlambat, bukan hanya stabilitas finansial mereka yang terancam, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka ini. Ini menciptakan ketidakpastian dan stres yang dapat mempengaruhi kinerja kerja mereka. Oleh karena itu, penting bagi manajemen Indofarm untuk segera mencari solusi agar gaji karyawan dapat dibayarkan tepat waktu, serta untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa di situasi serupa tidak terulang di masa depan. Tapi, dengan mengungkapkan kondisi sebenarnya, perusahaan bisa melindungi kepentingan pemegang saham dan risiko manipulasi informasi. Keterbukaan ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap transparansi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan memberikan informasi yang akurat, perusahaan dapat mengurangi spekulasi yang merugikan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi keuangan yang dihadapi. Ini juga memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan yang lebih informasi terkait investasi mereka. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat memperkuat reputasi perusahaan dan menciptakan fondasi yang lebih solid untuk pertumbuhan di masa depan. Namun, kasus ini merusak citra BUMN secara keseluruhan. Publik jadi spektif terhadap BUMN lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan investor. Ketika satu perusahaan memiliki negara menghadapi masalah, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa ada masalah sistematik dalam pengelolaan dan akuntabilitas di seluruh BUMN. Skeptisisme ini bisa menghambat kolaborasi, investasi, dan inisiatif yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola BUMN untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam memperbaiki situasi ini, serta memastikan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara konsisten di semua perusahaan milik negara. Benar, saya setuju. Mungkin ini adalah kesempatan untuk restrukturisasi yang lebih baik dan mengidentifikasi area pemborosan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi dan keuangan. Perusahaan dapat menemukan inefisiensi yang mungkin selama ini terabaikan. Proses restrukturisasi ini tidak hanya dapat membantu mengurangi biaya, tetapi juga memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, perusahaan dapat membangun dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Ini waktu yang tepat untuk berinovasi dan menerapkan praktik terbaik yang dapat mendukung
berkeberlanjutan, dan kinerja jangka panjang. Oke, saya setuju. Tapi kita juga harus waspada. Indikasi manipulasi laporan keuangan bisa membuka kemungkinan tindak pidana korupsi yang lebih luas. Ketika transparansi dan akuntabilitas diabaikan, risiko penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana meningkat. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintah. Nah, oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan audit dan investigasi yang menyeluruh, serta menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa semua tindakan diambil untuk melindungi kepentingan publik dan pemegang saham. Betul, tetapi bukan itu saja ya. Proses hukum harus memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, karena hal ini akan menciptakan presiden buruk dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan peringatan kepada pihak lain bahwa tindakan manipulatif tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan mendorong integrasi di semua sektor. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan. Oke, semoga situasi ini segera ditangani dengan serius demi karyawan dan reputasi perusahaan. Ketika tindakan yang tepat diambil, tidak hanya melindungi kepentingan karyawan, tetapi juga membantu memulihkan kepercayaan publik dan investor. Dengan fokus pada perbaikan dan restrukturisasi, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali fondasi yang kuat, memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan dihargai dalam lingkungan kerja yang sehat. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita berharap untuk masa depan yang lebih baik untuk semua. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dan solusi dari masalah PT Indofarma dalam mengatasi masalah pembayaran gaji karyawan. Kalau dari saya, solusi yang pertama, ini melakukan rencana pembayaran angsuran. Nah, dengan menyusun rencana pembayaran bertahap untuk melunasi gaji yang tertunda. Kemudian untuk yang kedua, PT Indofarma harus transparansi terhadap informasinya dengan memberikan update tentang kondisi keuangan dan rencana pembayaran, maka karyawan akan merasa tenang dan percaya bahwasannya memang PT Indofarma ini lagi sedang dalam keadaan kesulitan keuangan dan sedang melakukan strategi untuk mengembalikan keuangannya menjadi stabil. Untuk yang ketiga ini, PT Indofarma perlu melakukan perbaikan tentang proses internalnya, yaitu melakukan audit keuangan untuk efisiensi. Nah, kemungkinan ini menurut saya adanya tindak korupsi terhadap para karyawannya. Jadi perlu adanya audit pada manajemen keuangannya. Nah, di sini saya akan juga menambah beberapa solusi. Yang pertama yaitu negosiasi dengan pemasok. Nah, maksud dari tersebut yaitu menjadi langkah penting dengan berkomunikasi secara langsung. Perusahaan dapat meminta penundaan pembayaran kepada pemasok. Ini mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pemasok dialokasikan untuk gaji karyawan. Keterbukaan dalam menjelaskan situasi kepada pemasok dapat membantu menjaga hubungan baik dan memastikan kelangsungan bisnis. Bukan hanya itu saja,
Solusi dari saya dan strategi selanjutnya yaitu optimalisasi anggaran. Hal ini sangat diperlukan oleh perusahaan karena harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran dan mengidentifikasikan biaya-biaya yang bisa dipotong tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dengan mengalihkan dana yang dihemat ke anggaran gaji, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan tetap menerima kompensasi yang layak. Nah, saya akan menambahkan 2 solusi. Yang pertama, ini PT Indofarma perlu transparansi dan komunikasi kepada karyawan-karyawannya dengan mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan update tentang situasi keuangan kepada karyawan. Jadi, karyawan ini akan lebih percaya lagi dengan loyal kepada perusahaan. Nah, kalau yang kedua, melakukan konsultan hukum dengan mengadakan penasehat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi perusahaan dari risiko hukum. Jadi, kalau dengan konsultan hukum ini, karyawan akan lebih tunduk dan kooperatif terhadap proses PKPU perusahaan. Dan perusahaan juga tidak akan mengingkari janji mereka karena telah diawasi hukum. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau di diskusi kami ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat PT Indofarma dalam mengatasi masalahnya. Maaf kalau ada kesalahan, kita manusia Bukan nabi, Bos.